Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semua? Semoga kita dalam keadaan sehat selalu. Baik, dalam pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai produk prototipe dan pengujian prototipe. Nah, ada yang masih ingat apa itu produk prototipe? Produk prototipe adalah suatu kegiatan untuk menciptakan produk awal untuk uji coba produk sebelum diproduksi secara massal. Nah, lalu sekarang kita mulai pada pematerian hari ini, yaitu perencanaan produksi massal. Apa itu perencanaan produksi massal? Perencanaan produksi massal adalah perencanaan bagaimana sekumpulan aktivitas produksi akan berlangsung mulai dari input, pemrosesan sampai menghasilkan produk atau output. Perencanaan produksi juga dapat didefinisikan sebagai proses untuk memproduksi barang-barang pada suatu periode tertentu, sesuai dengan yang diramalkan atau dijadwalkan melalui pengorganisasian sumber daya seperti tenaga kerja, bahan baku, mesin, dan peralatan lainnya. Di sini ada jenis perencanaan produksi itu ada dua ya. Yang pertama perencanaan produksi jangka pendek dan perencanaan produksi jangka panjang. Nah, yang pertama perencanaan produksi jangka pendek, yaitu penentuan kegiatan yang dilakukan dalam jangka waktu 1 tahun mendatang atau kurang. Nah, ini tujuannya adalah tenaga kerja bersedia bahan dan fasilitas produksi yang dimiliki perusahaan pabrik. Nah, selanjutnya perencanaan produksi jangka panjang, yaitu penentuan tingkat produksi lebih dari 1 tahun, biasanya sampai dengan 5 tahun mendatang. Tujuannya untuk mengatur pertambahan kapasitas peralatan atau mesin-mesin, ekspansi pabrik, dan pengembangan produk. Di sini ada fungsi perencanaan produk itu ada 6. Yang pertama menjamin rencana penjualan dan rencana produksi, menjamin kemampuan produksi konsisten terhadap rencana produksi, memonitor hasil produksi sebagai alat ukur performasi proses perencanaan produksi, mengatur persediaan produk jadi, dan yang terakhir mengarahkan penyusunan dan pelaksanaan jadwal induk produksi. Di sini ada tujuan perencanaan produksi. Yang pertama, meramalkan permintaan produk yang dinyatakan dalam jumlah produk sebagai fungsi dari waktu. Yang selanjutnya menetapkan jumlah saat pemesanan bahan baku serta komponen secara ekonomis. Jadi dengan adanya perencanaan produksi itu kita tuh dapat mengetahui dengan jelas apa aja sih bahan baku yang dibutuhkannya tuh berapanya, biar jelas juga dan tertata dalam keuangannya. Lalu menetapkan keseimbangan antara tingkat kebutuhan produksi, teknik pemenuhan pesanan. Yang selanjutnya pembuatan jadwal produksi, penugasan, pembebanan mesin, dan tenaga kerja yang terperinci. Nah, di sini selanjutnya ada karakteristik perencanaan produksi. Yang pertama ada pemakaian kata-kata yang sederhana dan jelas. Yang dimaksud pemakaian kata-kata yang sederhana dan jelas itu dalam arti mudah dipahami oleh yang menerima sehingga penafsiran yang berbeda-beda dapat ditiadakan. Nah, selanjutnya fleksibel. Apa itu fleksibel? Itu suatu rencana harus dapat menyesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila ada perubahan keadaan, maka tidak semua rencana diubah dan dimungkinkan diadakan. Penyesuaiannya saja. Sifatnya tidak kaku, harus begini dan begitu walaupun keadaan lain dari yang direncanakan. Nah, selanjutnya ada stabilitas. Tidak perlu setiap kali perencanaan mengalami perubahan, jadi harus dijaga stabilitasnya. Setiap rencana harus ada dalam perimbangan. Nah, ini berimbang. Apa yang dimaksud dengan berimbang? Yaitu berarti bahwa pengaturan waktu dan faktor-faktor produksi kepada siapa tujuan organisasi seimbang dengan kebutuhannya. Dan yang selanjutnya adalah yang terakhir meliputi seluruh tindakan yang dibutuhkan. Jadi meliputi fungsi-fungsi yang ada dalam organisasinya. Cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.